Halo guys, kembali lagi di Discord Berhantu dan di sini kita akan membahas Mystery Edition ya. Jadi Discord Berhantu Mystery Edition tidak lagi bercerita horor dulu karena memang sesuai dari tujuan dibuatnya Discord Berhantu ini nggak cuman bahas tentang hantu-hantu tapi kita juga berbahas misteri dan konspirasi. Oke, yang mau Ya, kita bahas Bang. di sini adalah teori konspirasi tentang piramida ya guys ya bersama pakar konspirasi. Pakar nggak tuh? Di sebelah saya sudah ada pakar konspirasi ya. Ya, sebenarnya bukan pakar juga sih. Kita sama-sama suka konspirasi dan kita Ya, membicarakannya di Discord Berhantu ini gitu ya. ya, Oke, yang lain dan tidak bukan tadi udah disebut ya, teori piramida ya guys ya. ya. Langsung saja mungkin gue Sangat bakal pakar. bahas dulu sedikit lah ya tentang sejarah piramida. Piramida sedikit dulu, piramida Giza ya, terutama piramida Giza ini letaknya kan ada di kota Giza ya, udah jelas ya, yang ada di Mesir kuno pada saat itu ya. Ya, Piramida Giza, The Great Pyramid of Giza atau yang dikenal dengan Piramida Agung Giza adalah salah satu 7 keajaiban dunia kuno yang masih bertahan sampai saat ini ya guys ya. Dibangun pada tahun 2560 sebelum Masehi ya. Mungkin ini masih perkiraan nggak sih? Nggak masih fix perkiraan. juga. Dan dibangun selama 20 lebih dari 20 tahun ya. Itu perkiraan juga ya. Perkiraan juga, nggak tahu pastinya kapan ya. Kalian bisa tanya mungkin ke Muhammad Salah yang tinggal di Mesir. Oke, piramida Giza ini juga adalah bangunan utama di antara kompleks piramida-piramida yang lain ya. Jadi nggak cuman piramida Giza tuh nggak cuma sendiri, tapi dia yang paling besar. Di antaranya kayak juga negara ada dua piramida lain yang ukurannya sama-sama besar juga, tapi nggak sebesar piramida Giza. Dan ada piramida-piramida kecil. Dan piramida ini juga sebenarnya tujuannya buat pemakaman raja-raja ya, raja-raja dan keluarganya ya pada saat itu ya. Katanya Dan sih gitu. ratu-ratunya, iya raja-rajanya kayak yang paling besar itu diisi piramida Giza itu diisi oleh Raja Khufu. Lalu ada juga anaknya Khafre dan cucunya Menkaure ya. Jadi anak dan cucu dari Raja Khufu ini ya. Dan Apa? sesuai piramidanya juga dinamakan sesuai raja tersebut gitu loh. Ada fakta menarik guys di sini ya. Jadi piramida Giza ini dibangun oleh blok-blok gitu kan ya, blok-blok batu kapur, benar nggak sih? Ya. Blok-blok batu kapur yang terdiri dari kisaran 2,3 juta blok. Anjir gila banyak banget ya. Dan masing-masingnya beratnya nih ya di 2,5 sampai 15 ton satu batu, berarti maksudnya masing-masing 2,5 ton ngangkatnya gimana? Ngangkatnya gimana itu pertanyaannya. Truk aja 1 ton. Gue tadi nemu di salah satu video, di salah satu sumber ya, bahwa ada teori dari Nikola Tesla guys ya. Ini bukan Teslanya Elon Musk, tapi Bukan penemunya. Apa? ini Ya, iya ini Nikola nama Tesla. asli. Nama asli Nikola Tesla ya kan. Jadi Tesla ini pada saat itu tertarik banget nih sama bangunan piramida ini ya. Dan dia mulai bertanya-tanya gitu loh, apakah ada misteri di balik piramida ini? Oh, tentu saja ada kan. Dan akhirnya teori dia muncul bahwa dia mempercayai bahwa piramida ini katanya bisa menyimpan dan memindahkan energi listrik yang bisa digunakan untuk area sekitarnya guys. Jadi semacam mungkin ini inspirasi dia. Katanya ada yang bilang sih ini inspirasi dia membuat Tesla Tower ya gitu loh. Iya, Jadi iya, iya. mungkin itu juga ya. Dan mungkin benar nggak sih? Bisa jadi benar nggak sih? Bisa, bisa. Dan ini bakal jadi energi gratis ya. Iya. Nah, pembentukannya tuh gimana ya? Berat Terbentuk. segede gitu di zaman teknologi yang belum semaju itu mungkin. Kalau di gua tuh berpikir itu ada beberapa teori ya. Teori gua lupa sumbernya dari mana. Intinya gua beneran ini gua baca dan gua pokoknya riset lah. Itu ada beberapa kemungkinan. Dari teori pertama nih mungkin benar soal teori yang kalau peradaban itu bakal di riset ulang dari nol lagi. Jadi di waktu itu kita itu sudah dapat peradaban di teknologi itu udah superior gitu waktu itu. Dan mungkin kalau dengan berat berapa tadi kisaran 2,5 ton sampai 15 ton. 15 ton untuk satu baloknya itu buat kita sekarang mungkin kayak mustahil gitu. Karena Iya. di teori ini menurut gua kita sekarang fokusnya ini ke kinetik gitu. Jadi kayak sesuatu yang berbentuk kayak dinamo, gerak. Jadi kayak mikirnya mungkin sekarang wah ngangkatnya kayak gimana tuh, pakai tangan Iya. apa pakai katrol gitu kan. Iya benar. Cuman
beberapa teori itu ada yang bilang kalau di zaman itu kita tuh bukan berfokus pada teknologi yang yang dari gerak kinetik gitu, tapi pakai getaran, ada frekuensi tertentu gitu, jadi kayak bisa ngangkat itu benda gitu. Kalau sekarang kan lebih ke mobilitas tuh ya, pakai kayak kinetik gitu. Nah, bisa aja kayak dia tuh pakai gelombang apa kan? Gelombang Elektromagnetik. suara Pak. Iya, elektro itu bisa ngangkat Ngangkat itu ya. bisa. Anjir. Kemudian ada juga yang gua tahu tuh dulu tuh jadi dia tuh bentuknya itu pakai air. Mesir dulu tuh bukan yang padang pasir gitu, bukan. Jadi dia tuh pakai air. Jadi tahu kan kita aja kayak misalkan berat kita di air sama di darat gini kan beda nih. Di darat Iya tuh berat benar. kita berapa? Iya, Di iya. air tuh lebih ringan gitu. Lebih ringan ya. Jadi ada yang bilang juga tuh kalau secara manusia nih yang iniin itu dia tuh dialirin pakai air. Jadi kayak perahu gitu. Barulah Oh. ditaruh gitu. Jadi itu dia tuh kayak ada jalurnya gitu pakai Iya, air. iya, iya. Tapi yang teori gitu malah justru lebih masuk akal gak sih? Soalnya Iya, malah masuk akal buat kita sekarang iya, naik air malah masuk itu. akal. Soalnya kalau dibandingin sama alat-alat zaman sekarang yang angkut berat aja lama, harus pakai apa tuh traktor-traktor gitu lah, bukan traktor Ya, apa sih? ya, Itulah pokoknya mesin pencaping alat-alat itu yang berat itu. lama-lama. Itu kan berat ya? Ya, berat, lama, kemudian Lama. terus dia bisa ngangkat apa enggak, barang yang diangkat lebih Iya, berat kan. benar-benar. Dan bisa sepresisi itu pada zaman dulu, balik lagi gitu loh. Iya, Dan ada yang arsitekturnya bilang tiga piramida itu merujuk ke satu bintang Orion itu, Ja. Lu pernah dengar gak sih? pernah. Itu bintang Orion tuh apa ya? Nah, kalau Bintang yang untuk bintang Orion itu gue malah jatuhnya bukan lebih ke manusia ya, tapi lebih ke teori yang bilang kalau piramida itu diciptakan oleh alien. oh, oke. Jadi kalau merujuk ke teori alien itu, jadi dulu nih gini nih sejarahnya yang gue tahu. Sebelum ada manusia tercipta, ini dari ini sih. Awalnya tuh gue tertarik riset ini, menelusuri ini gara-gara film, mungkin abang tau lah film One Anunnaki. One Anunnaki, Itu aduh nggak tahu lagi, baru denger lagi. itu film yang bener-bener dicekal di seluruh dunia, nggak boleh Oh iya, ditayangin. Itu ada beberapa ini sih, gua mikir itu bukan tentang aliennya, tapi tentang elit global yang nggak mau ada sesuatu yang nggak mau dibongkar gitu di situ. Di film itu penjelasannya tuh, jadi bumi ini dulu sebelum ada manusia itu kan dulu kan kaya banget ya bumi itu. ya. Jadi alien itu ngelihat itu, namanya itu Anunnaki, One Anunnaki. Dia itu turun ke bumi, ke daerah Mesir. Dia tuh buat pelabuhan di situ. Pelabuhan, dia bawa UFO itu, piring terbang. Itu ada pelabuhannya itu di negara Iran dan Irak. Terus mereka itu ya ini awalnya itu cuma mau looting aja, mau ngeluting mineral dan emas Di yang bumi. ada di bumi. Terus karena mereka itu jumlahnya mungkin cuma sedikit atau ya mau yang gampang lah, kayak mereka tinggal nyuruh-nyuruh gitu. Jadi dibuatlah di situ, diciptakan itu manusia. Jadi sama aja kayak misalkan manusia sekarang untuk mempermudah kerjanya kita, maka kita menciptakan AI, menciptakan robot gitu. Oh, Jadi oke. mereka itu menciptakan manusia di situ. Berarti alien yang menciptakan manusia teorinya gitu kalau yang teori Ya, alien. Waduh. alien menciptakan manusia sebagai budak. Jadi dia Oh, membuat cloningnya mereka, ibaratnya buat cloning mereka iya, yang bad, yang rusak, yang apa ya, yang nggak sempurna gitu, iya, iya, benar-benar. biar nggak bisa menentang mereka gitu. Oh, Jadi biar nurut sebenarnya ya. Iya, iya. ya kayak dia tuh membuatnya tuh mencampurkan DNA mereka, si alien itu, Iya. si One Anunnaki itu dicampur dengan ada simpanse, ada monyet, ada kera, ada orangutan gitu. Oh, Biar mereka tuh benar-benar jadi budak di situ. Awalnya tuh cuma dijadiin oke. budak doang, teorinya ya, dijadiin budak, Teorinya. jadi pekerja aja gitu. Jadi mereka juga tuh dibuat kecerdasan yang di bawah mereka itu agar tidak ada yang membangkang gitu-gitu. Jadi Iya, benar-benar iya. cuma buat kerja aja gitu. Waduh, berarti kalau teori alien itu, berarti kita peradaban manusia baru mulai pada saat itu dong. Ya bisa. Jadi itu manusia Oke. itu dibuat ya cloning mereka yang lebih rendah lah gitu. Iya, iya, iya. Karena banyak itu kalau nggak salah Anunnaki itu kan diambil kisahnya, maksudnya kiblatnya, dasar ceritanya itu film One Anunnaki itu dari, kalau nggak salah itu dari bangsa Sumeria, kalau nggak salah dari bangsa Sumeria, dan mereka juga memang
dianggap memuja-muja si Anunnaki itu tersebut. Anunnaki itu alien itu bisa dibilang tuh derajatnya itu jauh di atas manusia gitu, dari Oke. kecerdasannya segala macam itu. Nah disitulah dibuat kayak banyak budak-budak, mungkin ya kan yang dijelekin itu kan untuk intelijensinya ya, untuk kepintarannya. Mungkin kalau untuk soal strength-nya, kekuatannya itu disamain mungkin di Iya situ. benar. Makanya dengan berat yang berapa tadi 15 ton tuh kalau nggak salah satu 15 ton. baloknya itu ya mereka Ih, kuat-kuat aja di situ. iya lagi anjir. Itu dengan teknologinya si alien ini, menurut gua malah teknologi kita sekarang ini belum ada 1% yang bisa ngalahin teknologi Iya, iya. alien kalau memang itu benar itu. Iya, Teknologi iya, iya. mereka maju-maju semua. Dan itu ada, itu ngomongin piramid itu aja. Kalau untuk ini ya, di ininya suku Sumeria itu tadi kan disebutin tahun berapa piramid itu ada, Bang? 2000 tahun yang lalu. 2560 sebelum Masehi ya. Kalau di situ disebut itu nggak sebelum Masehi sih, tapi kemarin kayak berapa tahun sebelum sekarang itu 20.000 tahun, Oh, 20.000 tahun yang lalu. Jadi itu udah lama banget. Udah berapa sebelum Masehi itu? Udah sekitaran 2480 sebelum Masehi iya, atau iya, iya. berapa itu. Jadi itu dibuat ya untuk sebagai apa ya? Kalau dulu sih tujuannya yang gua tahu itu, kalau tujuan pastinya nggak tahu piramid itu dibuat buat apa, tapi untuk ini aja sih yang gua tahu itu sebagai eksistensinya mereka gitu. Kayak ini Iya, iya. wilayah gua gitu untuk ke alien-alien lain. Nah, tadi Oh, disebutin kan oke. piramid tadi menuju ke bintang apa, Bang? Orion. Orion. Yang gua tahu itu One Anunnaki, si Anunnaki itu dari planet Nebula. Bisa aja Oh, bintang itu tuh ya planet Nebula, karena yang kita tahu bintang Kejora itu kan planet kan. Yang disebut bintang Kejora itu setahu gua itu planet Venus. oh, itu nama lain gitu ya berarti ya. Iya, disebut bintang, sebenarnya itu bulan. Nah, bulan lagi, itu planet. Bisa aja sih bintang itu Nebula. tadi yang disebut itu ya planet Orion nama Nebula itu. lainnya ya. Iya, Oke, Orion. oke, oke. Bisa jadi sih teori Bisa ini ya. bisa aja itu ke Bisa situ. jadi ya kok. If the alien is really exist ya mungkin ya. Kalau memang alien bener-bener ada gitu ya. Soalnya kan Dan gue banyak percaya teori kalau juga alien ada. yang mengatakan ya memang tidak ada yang bilang ada Ya, gitu kan. ya. Kebagi dua lah, tetap kebagi dua di masyarakat. Ya Waduh. mungkin planet Nebula itu ya jauh lah, ya jauh banget gitu kayak kita hidup di tata surya ini kan nggak cuma kita doang ya. Iya. Kayak Indonesia dan negara lain. Negara lain kita di satu planet bumi. Bumi ada planet lain, ada Merkurius, ada Venus. Itu di satu tata surya, Ya, satu galaksi. Tapi galaksi ada berapa sih? ya banyak Galaksi sih. ada banyak. Bisa aja si Nebula Mm-mm. itu di galaksi yang berbeda. Terus alasan kenapa alien itu hilang, itu yang gua tahu itu karena bencana alam. Makanya mereka itu pindah ya udahlah nggak usah di bumi, itu udah pergi dari bumi itu karena musibah bencana alam. Waktu itu tuh banjir, atau bisa juga itu banjir itu terjadi itu karena banyak yang bilang tuh banjir itu terjadi karena pemanasan global. Jadi si es itu mencair. Hmm. Banjirnya tuh kenapa alien itu bisa sampai pergi, sampai hilang, sampai dia pergi gitu. Itu ada yang bilang itu banjirnya itu banjir bandangnya Nabi Nuh. Oh, pada saat banjir itu, pada saat Nabi Nuh Iya. itu berarti kejadiannya. Ya, Oh. makanya dia pergi. Dan piramid waktu itu nggak cuma 3, ada banyak di situ. Bisa aja piramid itu dibentuk itu bukan sebagai eksistensi doang ya, bisa aja jadi rumahnya mereka di situ. Jadi bangunan rumah sebenarnya, tempat tinggal mereka. Makanya ada yang bilang juga teorinya piramid itu digunakan buat apa, itu bukan buat pemakaman. Ada yang bilang bukan buat pemakaman, malah dipakai buat kayak kulkas, buat kita naruh hasil-hasil bumi kita. Ada yang bilang itu buat naruh gandum di situ. Oh, pada saat itu berarti pada saat itu Iya. naruh-naruh hasil bumi. Bisa di situ. Ada yang bilang kan ada 2 ini yang gua tahu ya. Piramid itu digunakan buat apa? Itu ada 2. Yang pertama itu untuk pemakaman sebagai makam. Ada yang bilang itu untuk penyimpanan hasil bumi mereka. Kalau harta kekayaan itu disimpan di situ juga nggak? Bisa Ada yang jadi bisa. ada yang bilang juga tempat penyimpanan harta karun gitu segala macam Iya. kayak di game-game tuh ngarahnya ke sana juga nggak sih waktu itu kayak Tomb Raider gitu yang gitu-gitu Ya, nyari harta karun di bisa. piramida gitu. Dan piramida kan banyak ya waktu itu. Yang gua Iya. iniin teorinya itu piramida tuh banyak. Jadi bisa aja yang satu buat piramida satu buat
hasil bumi. Iya benar-benar. Piramida satunya buat mereka nyimpen harta mereka. Iya. Nah, di situ dari film One Anunnaki itu kenapa itu dicekal itu menurut gua lebih banyak ke itu tadi elit global tuh nggak mau dibongkar rahasianya. Iya, terlalu kebongkar di situ mungkin ya di film itu ya. Dan yang kedua kenapa itu nggak boleh ditayangin, ditakutkan kayak kita yang beragama ini jadi ateis semua. Karena di situ kita dibuat teorinya itu kita itu bukan tercipta dari Adam dan Hawa, tapi kita diciptakan dari alien itu tadi dengan DNA mereka yang jelek, dibuat yang jelek gitu. Kayak bad copy biar kita ini jadi budak mereka gitu. Tapi ya masuk akal juga sih kalau dipikir-pikir ya. Kayak ada yang kulit hitam, ada kulit putih, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting. Ya monyet pun kan ada monyet yang kulit putih di situ ya. Iya. Udah gitu kan kita juga kan kemiripan sama monyet itu mungkin itu ini ya, itu dasarnya kenapa ada teori Darwin evolusi itu dari situ juga mungkin bisa. Mungkin. Dari siapa bukan. Terus ada teori juga bahwa piramida ini dibangun oleh bangsa Atlantis. Jadi ada dua ilmuwan yang nemuin bahwa piramida dan patung singa yang Sphinx itu loh. Sphinx ya. Dibangun 12.000 tahun yang lalu sebelum Mesir tertutup pasir. Ditemukan hubungan antara benua hilang yang punya gunung dalam laut dengan piramida. Mereka percaya gunung itu memiliki peradaban modern Atlantis. Berarti ada hubungannya. Bener. Mesir tuh dulu tuh bukan yang gersang kayak sekarang tuh bukan. Iya. Mesir tuh dulu tuh hijau banget waktu itu. Itu teori atau fakta ya berarti masuknya ya? Oh ya nggak tahu ya, teori mungkin. Nggak ada lagi teori. Ya kalau mau dibilang fakta juga. Nggak, gue tadi nemu aja bahwa ada piramida di Jepang itu di bawah laut anjir. Dan jangan salah di Indonesia juga ada ya. Ada ya yang di Padang itu nggak sih? Dan nggak boleh nggak sih kita datengin nggak sih? Di daerah Jawa namanya tuh situs Padang gitu, tapi itu bukan di Padang. Oh iya bener namanya Padang tapi bukan di Padang bener. Tapi nggak boleh nggak sih? Nggak boleh didatengin nggak sih? Apa boleh ya? Boleh setahu gue sih boleh. Cuman nggak boleh masuk kali meneliti lebih dalam nggak boleh. Harus ada izinnya. Banyak juga kayak arkeolog luar tuh yang meneliti di sana ada. Oke, kita cari dulu ya piramida Indonesia ya namanya ya. Dan teorinya piramida di Indonesia itu yang situs Padang itu tadi itu lebih tua daripada piramida di Mesir. Lebih tua ya, bahkan lebih tua ya. Lebih tua. Itu kalau nggak salah itu buat kita peneliti itu tahu umurnya itu berapa itu dari ngumpulin apa gitu, kayak adalah lupa namanya tuh. Dia tuh kayak ngumpulin zat apa gitu terus diteliti di situ. Ini iya sih, tapi maksudnya ini bukan gunung ya, gunung nggak kayak gini ya, nggak dari lempengan yang beradu ya. Bukan. Karena di sini subur sih ya, maksudnya kan jadi banyak pohon ya. Jadi ijo-ijo, jadi nggak kelihatan kayak dibentuk piramid sih sebenarnya. Jadi ya itu tuh kayak gunung, dikira orang tuh gunung, tapi itu piramid yang udah jatuhnya mungkin mirip kayak Candi Borobudur yang dia udah ketutupan apa gitu kan. Candi Borobudur yang sekarang kan udah hasil dipugar lagi kan, pugar ulang di Cianjur. Jadi, ya lokasinya ya. Oke. Di Jawa Barat. Benar, Jawa Barat Cianjur. Jadi yang itu dikira usianya 10.000, diperkirakan 10.000 sampai 25.000 Masehi dong. Nah, itu tadi yang sebelum Masehi. 2.500. Ini 10.000 sebelum Masehi. Waduh. Kalau tadi yang piramid berapa? 2.000 Masehi. Makanya 2, lebih tua ini kan. Lebih tua ini. Ya wajar aja sekarang nggak dipugar, nggak diapa terus dikira gunung, ya wajar aja. Iya, karena lebih tua. Iya benar-benar karena tua banget ya. Oke. Lokasi berbukit-bukit curam dan sulit dijangkau. Kompleksnya memanjang menutupi permukaan. Fungsi situs Gunung Padang diperkirakan adalah tempat pemujaan bagi masyarakat yang bermukim di sana pada sekitar tahun 2000 tahun sebelum Masehi. Keren ya, Indonesia punya juga ya piramida ya ternyata ya. Ya malah itu dan bisa kalau ngomongin piramid Indonesia ya bisa aja itu kayak kita bisa aja mikir kalau peradaban itu dimulai dari Indonesia awalnya. Makanya kalau lu tahu hewan-hewan yang paling awet, maksudnya yang masih hidup di zaman sekarang itu bukan kecoa. Kalau ngomongin itunya ya ini ya capung dari zaman apa dia yang bisa dibilang tuh nenek moyangnya si kadal-kadalan itu. Kadal-kadalan tuh kayak mainan aja. Kadal-kadalan. Maksudnya dari nenek moyangnya kadal. Ya. Itu yang masih deket sama dinosaurus itu Komodo. Dan adanya di Indonesia sampai ada pulaunya lagi nggak sih?
Pulau Komodo Iya. tuh. Bisa Spesies jadi ya. kadal yang mendekati dinosaurus yang paling deket itu banyak yang Iya, bilang tuh Komodo. Ya, mana lagi Atlantis tuh katanya Indonesia kan, teori Atlantis Ada Indonesia yang kan. bilang Gak tahu lagi orang suka nyampainnya, suka bilangnya karena kita nanam apa aja jadi kan, makanya tanah ya kita tanah surga sampai ada lagunya. Waduh. tuh. Dan kalau teorinya itu makin kuat lagi kenapa dari alien itu sempat ada arkeolog, gua lupa siapa namanya, tapi dia itu penelitian itu di Mesir, itu sempat nemuin kayak rangkanya kayak jasadnya gitu manusia tapi bentuknya nggak, bukan kayak manusia, bener-bener kayak alien yang kepala belakangnya itu kayak, tahu kan, nggak ditemuin itu, ntar gua kasih fotonya dah, ada, dipercaya ada dua kemungkinan, antara itu manusia pertama yang diciptakan alien itu yang udah meninggal, atau itu si Anunnaki-nya itu sendiri, bangsa Anunnaki itu Bangsa. sendiri. Oh, Ada dua kemungkinan, antara itu manusia ciptaan mereka yang jadi budak itu tadi waktu Iya, pertama, atau itu ya bangsa Anunnaki itu sendiri, jasadnya mereka gitu. oh jasadnya mereka anjir juga lagi ya. Selama ini kita kan taunya jasad-jasad dari dinosaurus gitu ya. Ya. Ya kayak gitu-gitu belum pernah, ya jarang lah, termasuk jarang terekspos kalau untuk alien ini guys. Dan kalau ngomongin alien juga tuh keberadaannya itu ada apa enggak tuh yang jadi misteri juga, yang bisa jadi itu ada tapi ditutup-tutupin sama elit global tuh di Amerika kalau nggak salah, apa di mana tuh kan ada ya kawasan apa 511 apa gitu yang tutup banget itu. Area Dan 51 ya? Area 51 nggak sih? Iya, area 51 apa 511 gitu lupa. 51 daerah di Amerika ya, di Amerika Serikat. Ya. Bagian selatan digunakan sebagai pusat pembangunan rahasia dan percobaan pesawat tempur generasi baru. Katanya, cuman kita nggak tahu ya Iya, itu iya. ada maksud terselubung apa enggak. Kalau teori liarnya nih ya, cuman nggak tahu nih kuat apa enggak. Yang gua pernah denger sih katanya di situ ada keterlibatan alien di sana. Oke. Lu pernah tahu nggak sih Bang yang apa kayak manusia gitu, entah dari mana ya, apa di 51 itu apa gimana, mereka itu dapat alien, terus alien itu kayak diinterogasi, cuman itu nggak tahu fake apa beneran, nggak tahu ya, cuman gue pernah lihat ada Yang nangkep kayak nggak sih Amerika akhirnya Iya. nangkep alien? nangkep terus diinterogasi. Jadi yang gua bukan lihat tapi denger ada yang Iya. diekspos itu cuman kayak rekaman suaranya, dan apa ya, kayak canggihnya mereka, pinternya mereka si alien. Bahasa mereka kan beda ya. Dia bisa bahasa Inggris dengan fasih di situ. Iya. Bisa aja bahasa Inggris itu bahasa yang mereka turunin gitu buat orang-orang di bumi ini waktu penciptaan. Oh jadi ke situ juga ya arahnya ya, bisa jadi ya. Makanya mereka bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Mungkin dulu itu bahasa pertamanya ya kali ya yang diturunin ke manusia ya. Mungkin. Ada juga sih Bang buat apa? Kayak yang memperkuat teori bahwa alien itu benar ada. Iya. Itu dulu di zaman apa nih, lupa, zaman dulu banget, itu di Prancis. Itu mata uang mereka, koin tuh ya. Itu ada ininya, ada apa? Kayak ada ukiran-ukirannya gitu, Pak. Paham lah uang koin tuh kayak gimana kan? Biasanya kan yang ditaruh situ kan kayak di mata uang itu kayak tokoh-tokoh yang berjasa, Oh, atau iya, kayak presiden, kayak Indonesia kan pakai pahlawan ya. Iya pahlawan, ada presiden Kalau juga di ya di mana, di Amerika kan pakai presiden gitu kan. presiden. Di Prancis itu sempet dia tuh pakai itu kayak ada piring terbang atau UFO gitu. Iya. Oh iya pernah Terus pakai dia. ada juga tuh sampai ada yang kayak bentuk alien gitu ada. Oh kenapa ya? Nah itu kenapa sampai diukir di mata uang Mata mereka uang ya? gitu. Tapi zaman dulu Iya. ini, zaman dulu Zaman ini. dulu. Tapi nggak tahu ya kenapanya ya. Kayak, Jelas lah masa ya. iya sih cuman hayalan anak kecil dipasang di mata uang, sereceh Iya itu sih, kan iya negara. sih. Kalau ngomongin Terus ada UFO makin ya, dalam. kalau ngomongin UFO sebenarnya UFO tuh sebenarnya kan memang pesawat perang pada nyebut nggak boleh nih anjing di YouTube, pesawat perang Jerman pada saat itu ya, entah perang dunia 1 atau perang dunia 2, kalau lu pernah lihat, gue lupa nama pesawatnya di Jerman. Makanya teori alien ini tuh disangkal karena memang ya UFO itu sendiri udah bukan kendaraan alien sebenarnya, itu jadi udah sangat halu banget sih kalau yang percaya alien ya, karena UFO sendiri itu dipakai di Jerman pada saat itu, gue lupa namanya ya, gue nggak tahu ya sini sempat terbang apa enggak, sempat memang dipakai apa enggak, tapi soalnya dari gambarnya pun memang kayak seolah-olah hanya gambar aja gitu loh, dia juga yang ada logo Prototype itunya aja. lah ya. Dan gue sebenarnya percaya sih kalau memang peradaban
zaman dulu tuh lebih advance ya dibandingin sekarang. Terlalu banyak yang ditutup-tutupin gitu sekarang tuh. Iya. Soalnya gue pernah nemu video entah lagi-lagi memang maksudnya source-nya juga memang nggak yang gimana, tapi kita tuh seolah-olah Gua tahu. dibodohi. Memang orang tahun 1800 tuh nggak pakai kuda kok anjir, mereka tuh nggak sebodoh itu anjing. Mereka tuh udah punya hoverboard pak anjing zaman dulu. Iya. Udah terbang gitu loh jalan zaman dulu Motor tuh. terbang. Iya, susah lagi nyari videonya itu guys ya. Gue dapat waktu itu di Telegram anjing. Kita tuh dibodoh-bodohin tentang orang zaman dulu tuh pakai kuda kemana-mana, padahal enggak anjir gitu. Zaman dulu tuh udah advance segitunya gitu. Jadi gue percaya juga bahwa piramida tuh bisa jadi dibangun ya dengan alat-alat yang sangat advance. Bahkan kalau ditaruh sekarang mungkin ya alat-alatnya itu masih ada sampai sekarang gitu dan kita pakai, kita pasti bakal masih wah gitu. Soalnya yang sekarang aja kan ya ampun, bangun-bangunan aja butuh berapa waktu ya. Ya. Itu butuh segede itu dan presisi aja 20 tahunan lebih ya. Kalau bangunan tuh berapa ya? Kira-kira kalau dalam bangunan ya, aduh gue bukan anak sipil lagi ini nggak paham. Bangunan gedung-gedung gitu berapa lama guys? Biasanya mungkin ada yang tahu anak sipil 20 Itu tahun. bisa aja ditutup-tutupin itu karena ya apa ya, kita ini kayak punya ilmunya tapi kita ini nggak punya kuasa gitu. Elit global iya itu lagi. sudah jadi kuasanya di sana, dia udah punya powernya di sana. Makanya orang-orang yang punya pemikiran maju dan tidak selaras, tidak sejalan sama elit global ditutup semuanya. Iya. Ditutup. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu gamblang ya. Ditutup pakai Iya. media, ditutup berita yang lebih besar. Kalau zaman dulu, kalau lu tahu aja, dulu ada penemu. Ini ada kisah nyatanya ini. Ini masih ada di Google ya. Masih bisa kalian cari. Namanya adalah Stanley Meyer ya. Nama orangnya Stanley Oke. Meyer. Jadi si Stanley Meyer ini dia membuat sebuah mobil yang bahan bakarnya itu dari air atau water powered car ya. Ditutupnya itu bukan di pengalian isu waktu itu kalau zaman dulu. Iya, kalau Kayak zaman dulu langsung. dimusnahkan. Dia mengkonversi air menjadi hidrogen sehingga bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Lu bayangin zaman sekarang mah, aduh kalau pakai air pak, udah pasti hemat aja. Tapi orang nggak mau ya, elit-elit itu nggak mau. Lebih ke nggak mau untuk bisa Karena- sesuatu yang gratis gitu ya. Karena kalau menurut teori gue nih ya, kenapa itu nggak boleh waktu zaman itu? Elit global nih, mereka nih kayak uangnya itu mungkin bisa jadi itu dari mereka tuh udah udah menguasai minyak gitu. Jadi ada yang pakai air, minyak nih bakal nggak laku. Makanya Bener itu lagi. dihapus biar mereka ini tetap pakai dari mereka gitu. Biar mereka Iya, juga iya. dapat gitu, bisa dieksploitasi Bisa. si minyak itu yang milik mereka gitu. Makanya kalau teori tadi itu teori lagi kejadian yang tadi itu yang kendaraan bermotor pakai air itu sekarang kan udah ada lagi. Penemunya dari Indonesia, Bapak siapa lupa itu. Iya, tapi maju Ya, nggak? Nggak kan? masih di tahap ini ya. Research and development ya. Oh masih di research and development ya? Nggak akan rilis, nggak Tahu tuh bakal rilis apa enggak. akan rilis Soalnya aja. dia pun buat penelitiannya di Indonesia itu nggak ada yang mau. Dia tuh ke negara Italia kalau nggak salah, entah itu ke Lambo, Ferrari apa kemana lupa tuh. Pokoknya di daerah Italia seingat gua. Itu cuman ya nggak tahu ya, karena itu sudah lintas negara, maksudnya kolaborasi antara si bapak itu dari Indonesia sama si Itali. Mungkin Itali juga ada koneksinya juga sama si itu tadi, sama si elit global, ya bisa aja kayak secara Dicekal. tidak langsung, secara halus dicekal kayak jangan Iya. atau gimana gitu. Bisa jadi. Kejadiannya water power car ini mungkin sama si kejadiannya Nikola Tesla waktu itu bikin ini ya, Tesla Tower ya, dimana listrik gratis dan tidak Iya. perlu kabel lain Ya dan alatnya jadi dihancurkan. makanya tuh itu nggak perlu ini kan, nggak perlu kabel, nggak perlu perantara apa di zaman itu. Bisa iya. aja, makanya itu tadi gue bilang kalau piramid itu dibuat, dia bukan menggunakan teknologi yang basisnya itu gerak, bisa Iya aja pakai benar. gelombang itu tadi. Gelombang. Jadi tanpa menyentuh ya si orangnya manusianya ya. Tanpa Bukan menyentuh pun. santet ya, bukan santet ya. Bukan, beda. Cuman kita bahas-bahas dikit aja tadi, dari bahas piramida jadi ke listrik sama air, cok. Anjing. Iya emang soalnya berhubungan pembahasan sama kayak gini teknologi susah sih. juga. Iya pembahasan kayak gini tuh susah soalnya. Memang pasti bakal nyenggol ke mana-mana, nyenggol ke konspirasi lain. Aduh, ini masuk juga lagi ke teori yang lain jadinya ya. Gue percaya sih kalau maksudnya kayak apa ya, peradaban zaman dulu tuh sudah advance dan dihancurkan gitu loh. Iya. Dan gua percaya, makanya itu ditutup-tutupin. tadi.
bisa aja kayak peradaban nih, peradaban udah maju, riset Iya. jadi awal lagi, ke Iya. nol lagi. Itu Iya, tadi iya. dari yang podcastnya Deddy Corbuzier itu kalau nggak salah sama Jerings ya itu kalau nggak salah tuh, yang bilang di 2030 bakal balik ke zaman batu lagi. Mungkin banyak orang yang ngetawain itu, tapi gue kayak ya masuk akal juga sih kalau Gua menurut mah gue. iya masuk akal. Soalnya Dan gini di loh, luar, kayak Hmm? kayak yang Neil Armstrong ke bulan aja. Alasan NASA, itu, alasan NASA, itu. alasan NASA untuk kenapa sih kalau ditanya kita nggak bisa ke bulan lagi, mereka langsung menyangkal dengan teknologi kita tidak memadai. Waduh. Tapi itu konspirasi juga sih bang kalau ngomongin Neil Iya. Armstrong ke bulan ya. Iya, iya. Itu waktu itu kan lagi perang dingin ya antara Amerika sama Rusia. Ini random banget anjing siapa- bahasannya, goblok. Iya, itu kan dulu kan ini ya, duluan siapa yang lebih maju gitu. Iya, 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 iya. Dan itu bisa mengarah kalau teori bumi itu datar atau bulat itu. Iya, iya. Waduh, seru sih kalau ntar itu mah pamungkas, Cok. Kalau udah rame lah teori bumi datar dan bumi bulat nanti kita akan bahas ya. Nggak ada teori juga nih ya bahwa si piramida ini katanya ujungnya itu mengarah ke kutub utara. Apa searah sama kutub utara ya? Lu pernah dengar nggak? Belum. Berdiri tegak lurus searah dengan kutub utara tuh gimana ya konsepnya? Jadi orang-orang tuh pada bingung, maksudnya orang zaman dulu Mesir nih gimana, kan nggak pakai kompas ya. Tapi mereka udah tahu arahnya searah sama kutub utara gitu loh. Apakah itu mengarah ke kutub utara yang sebagai dia tembok tinggi dan itu mengarah ke New World? Aduh iya lagi. Ke Aduh itu dunia pembahasannya jauh lagi sih. Aduh iya sih, tapi bisa jadi sih. Mungkin kita kalau teori itu ya bumi datar dan New World itu ya, mungkin Iya. UFO alien di bumi sudah tidak di bumi lagi. Itu sebagai penanda bahwa mereka tuh akan pergi ke dunia baru gitu. Dunia baru di Cari. sebelah. Iya. Kalau kalian mau mencari kita, cari ke dunia baru itu. Iya benar. Dan elit global tidak mau itu, makanya kita tidak bisa ke kutub utara secara bebas. Itu di selatan nggak sih tembok es mah, Cok? Bukan di Selatan apa utara ya? selatan, utara nggak ada. Utara itu ada lagi teori di kutub utara. Waduh, nantilah ini kebanyakan Cok malah jadi kutub anjing. Ngegeser dikit ke kutub, bahas kutub anjing. Kayak untuk sekte-sekte juga ya, kayak ilu-ilu tuh, ilumi. Itu Oh, iya, kan dia oke. kan pakai piramida juga nggak sih di simbol? Iya itu? lagi, segitiga lagi ya. Iya, Dan kan? pakai logo piramida juga sih memang. Dan itu nyangkut juga kenapa di kita. Waduh, itu kan pakai the all seeing eye ya, satu mata kan. Ya, Di all Ya. seeing eye. Dan itu di Indonesia juga ada aja. Lu tahu nggak di mana? Bundaran HI, Cok. Di zoom out itu di all seeing eye. Lu cari dah anjing teorinya. iya kah? Ya anjir. Bundaran HI nih. Anjing gue merinding sumpah anjing. Itu mirip Bundaran banget ya. Ini HI. bukan yang kayak apa ya? Bukan yang kayak Cocokologi. cocokologi, bukan anjing. Anjir merinding gua, lu lihat aja dah. Oh, iya, Cari. iya, anjir. Ih, anjir. Oke, ini mulai creepy guys ya. Aduh, iya Mirip lagi ya? Mirip banget lagi ya? Ih, anjir gua Mirip makin lagi. lihat-lihat. Aduh nggak mau ah. Anjir, Ih, matanya creepy. pakai kayak air pancurnya gitu ya? Iya. Anjir. Sampai situ saja guys, sudah 1 jam recordnya. Nggak tahu ini jadinya berapa menit. Dan mohon maaf agak melenceng ya dari teori. Susah Dari soalnya kalau judul. bahas kayak ginian nih, Iya kayak susah. fokus di satu topik itu susah. Iya, susah Karena sih ya. teorinya tuh pasti merembet ke yang lain Iya. gitu. Soalnya menyenggol kan, pasti teori Iya. ini tuh menyenggol ke sini, teori ini Ada menyenggol ke sini. keterikatannya, ada keterikatannya, toleransinya sama yang lain gitu. Kayak antar satu teori ke teori lain itu ada koneksinya, saling menguatkan gitu. Iya benar banget. Oke, mungkin seperti itu saja dulu. Tapi kalau emang konsep kita kayak gini ya, maksudnya tipikalnya kayak ngobrol ya guys ya. Gua nggak mencari teori yang begitu mendalam memang sebenarnya tentang ini semua. Kalian sebenarnya bisa langsung googling aja kalau memang ada dari kita yang salah fakta atau salah teori gimana. Ya, bisa dibahas, bisa di komen gitu, ntar bisa aja kita buat video selanjutnya untuk bahas yang mungkin yang salah, ada teori dari kalian juga bisa kita angkat juga. Bisa gitu. kita up juga, betul sekali ya. Kalau begitu kita berdua, gua Chandra dan Bang Reja di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di Diskon berhantu berikutnya guys.